Halo guys, aku rakyat Indonesia kelas 5 SD mau memainkan lagu Bauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya berkesempatan di tempat yang luar biasa, di tempat sahabat kami, dan kami dari nol menjadi lebih baik. Saya Iwan Sisweo akan hadirkan sosok yang luar biasa, dan hari ini juga saya akan menemui rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia, salah satu sosok inspiratif muda yang ada di Bojonegoro, kawan. Kita akan ngobrol banyak tentang keahlian dia, hobi dia. Dan ternyata di Bojonegoro banyak sekali musisi-musisi hebat. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang masih muda banget. Masih duduk di kelas SD, kelas 5 ya. Dan saya hadirkan hari ini. Selamat siang. Gimana kabar rakyat? Baik. Baik. Kelas 5 bener? Iya. Suka dengan lagu-lagu yang lama ya, lagu-lagu instrumental. Sejak kapan sih suka dengan musik? Itu pas dulu itu ada acara perpisahan sekolah itu disuruh sama gurunya. Nah itu terus minta ajarin ayah. Habis itu diajarin terus lama-lama suka. Butuh berapa waktu itu? Lama? Enggak? Beberapa jam bulan. aja? Oh, beberapa bulan. Dan akhirnya terus seneng. Itu konser itu habis itu sebelum konser itu deg-degan soalnya konser pertama itu 1 hari sebelumnya itu panas. Badannya. Itu terus habis itu besoknya untungnya sudah agak sembuh lah, terus bisa main. Gitu. Dan akhirnya tampilannya bagus ya, sukses. Ya. Waktu itu nyanyiin lagu apa? Lagu itu loh, lagunya Gomblo. Gomblo. Yang Itu. apa? Kebiar-kebiar? Bukan, itu loh. Apa? Yang itu loh, Lestari Lestari. Alamku. Oh, Lestari itu ya. Oke. Iya. Dan itu ngiringi gitu ya? Iya, aku ngiringin temanku itu yang nyanyi. Berarti waktu itu usia baru berapa tahun? 7 tahun ya? 6 tahun, 6 7 tahun? tahunan kalau nggak salah. 6 Iya, tahun, 6 tahun. 6 tahun. Sekarang 11 tahun? Iya, 11 tahun. Dan tadi udah dinyanyiin ya di awal tadi pembuka. Tadi lagu apa judulnya? Lagu itu namanya Bauri. Bauri, Mozart ya? Ya. Oke. Kenapa dengan lagu itu? Apa sih Ya, yang disukai dengan lagu tadi? itu soalnya itu lagunya itu kayak gimana gitu. Kayak gimana gitu ya? Iya. Ya, Dan aja gitu. suka aja. Oke. Mungkin ini kan usianya masih muda banget. Terus pilihan lagunya juga luar biasa karena kan tidak semua anak-anak, bahkan orang tua seusia aja mungkin agak susah. Nah, yang paling banget disukai dengan lagu-lagu seperti ini dari apanya sih? Itu soalnya itu kalau membaca itu kayak lebih seru gitu. Lebih seru ya.
Terus selalu memainkan gitar atau mungkin ada alat lain? Ya kadang di studio itu main piano, kalau nggak gitu main drum atau nyanyi. Biasanya itu kalau hari Minggu itu sama teman-teman ngeband. Ngeband. Iya. Ngeband di rumah sendiri atau di tempat Ya, studio? di studio. Oh, di studio. Berarti sudah punya band sendiri? Iya. Tapi lebih suka mana nih? Main sendiri sama teman-teman atau? Kalau menurut pribadi itu enak main sendiri. Karena lebih bebas atau apa? Iya, karena lebih bebas. Kalau main di band sama teman-teman itu harus kompak juga. Gitu. Tapi teman-teman juga mainnya lagu-lagu lama, instrumen-instrumen lama. Iya, itu kalau ngeband sama teman-teman itu loh lagunya, itu laguku sendiri. Lagu ciptaan sendiri. Iya. Rakyat sudah bisa nyipta sendiri atau mungkin atau buatan ayah? Dibantu ayah. Dibantu buatnya. ayah. Oh, iya. Ternyata luar biasa bener ini ya. Dan kami dari nol tidak salah hadirkan hari ini. Ini juga menjawab untuk kita semuanya bahwasanya usia yang masih muda ternyata juga mempunyai potensi-potensi yang luar biasa. Dan mungkin bisa dimainkan dikit-dikit nih, sedikit instrumen biar asik. Coba kita mainkan dikit-dikit biar kita ngobrolnya bisa nggak main musik sambil ngobrol? Iya, agak susah. Iya. Jadi tadi di awal sudah Bouri ya? Bouri. Berjalannya waktu setelah usia 7 tahun lepas TK ya, TK mau besar terus menuju ke SD, itu latihan terus? Ya masih latihan terus, soalnya SD itu biasanya kalau naik kelas gitu suruh konser. Atau kalau ada acara apa gitu suruh. Mewakili sekolah. Iya. Gitu ya. Oke. Dan tapi yang paling disukai musik apa? Alat gitar. Ya itu soalnya paling gampang menurut. Soalnya tapi dari TK itu latihan dengan alat-alat yang lainnya. Ya agak sulit. Ya. Karena memang ini ya yang paling disukai ya. Iya. Oke. Baik. Terus ini apa nih? Jenis gitar apa ini? Gitar klasik. Ini harusnya ayahnya yang cerita, tapi biar rakyat sendiri yang bercerita tentang alat. Gitar klasik ini dulu sebenarnya ini punyanya ayah. Cuma ayah. Itu aku kan tambah besar akhirnya pakai gitar yang ini. Enaknya kan pakai yang ini. Ini sebenarnya jenis ini ya Mas, apa? Nilon. Jadi lebih nggak sakit. Biasanya adik-adik ini kan gitar kan jadinya pada melepuh. Ya itu soalnya itu biasanya itu kalau yang akustik itu biasanya itu apa? Senarnya string. Jadi ini lebih lembut gitu ya? Iya lembut. Jadi nggak sakit ini? Enggak. Jadinya dipetik nggak apa-apa. Ini kalau Dedek itu sampai tebel-tebel. Oke, sembari main gitar, kita nanti ke sesi kedua ya. Coba main gitar. Ya, masih di itu cuplikannya itu lagu Sundanese. Nanti akan kita nyanyikan di ini ya, di sesi kedua ya, lebih lengkap lagi ya. Iya. Oke. Ya, itu kawan yang ada di rumah atau dimanapun berada, jangan geser kemana-mana. Saya akan lebih banyak lagi ngobrol bagaimana sih pola pelatihan dari rakyat Indonesia. Namanya aja keren. Kita akan hadirkan untuk Anda semuanya. Hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Hari ini kami membuktikan Dari Nol ingin hadirkan sosok yang berbeda. Kalau biasanya mungkin kawan-kawan di rumah ini memikirkan, oh ya Dari Nol ini hanya sosok-sosok sukses, para pengusaha besar, ataukah mungkin
sosok inspiratif dengan banyak penghargaan dan sebagainya. Tapi hari ini memang kami juga hadirkan sosok muda, inspiratif, yang ini kami melihat potensi yang luar biasa yang dipunyai Bojonegoro. Saya tidak bilang hanya untuk keluarga saja, tapi ini untuk Bojonegoro. Karena memang tidak semua anak-anak kita mampu dan mau bahkan untuk bergelut di bidang seni atau musik. Ya, dan hari ini kita masih ngobrol bersama rakyat Indonesia. Kalau teman-teman manggilnya apa? Ya itu rakyat. Rakyat. Wah, keren. Rakyat gitu ya. Oke, rakyat. Tadi kan udah banyak ngobrol. Iya. Dan kita lanjut ngobrol lagi tentang pola keseharian sih. Kalau rakyat tiap harinya, apakah memang tiap hari pegang gitar kemana-mana? Enggak? Itu soalnya itu masih agak malu-malu kalau agak malu-malu. bawa gitar. Kalau di rumah itu biasanya pegang gitar ini jam berapa? Ada jam-jam khusus nggak sama ayah? Kalau nggak pagi itu siang, kalau nggak gitu malam lah. Pokoknya itu. Nggak tentu ya. Pas Iya. lagi mood seneng. Iya. Terus ini kan pasti ada pelatihan-pelatihan khusus nih. Yang paling sulit dari memetik gitar ini apa sih? Itu sih yang paling sulit itu sih itu hafalannya itu. Hafalan. Chord-chordnya itu. Ini kan pakai apa ya? Melodi atau apa ya? Finger atau apa namanya? Ya itu Apa loh. namanya, Ji? Kayak instrumental gitu. Itu tapi biasanya itu ada yang di bawah sini atau di tasin itu. Jadi ini seluruhnya kepakai ya? Iya. Jadi nggak kayak itu mainnya hanya baloan, hanya kunci-kunci apa itu, kunci dasar. Jadi Gini kita. Jadi ini memang menghafal chord ya? Iya. Tapi semuanya sudah dimengerti ya? Iya sudah sih untung. Tapi ada juga itu yang belum tahu, itu juga ada sih. Boleh dikasih lihat nih sama teman-teman yang ada di rumah, mungkin ada teman-teman yang seusia rakyat yang ingin berlatih, coba dari awal dulu kira-kira seperti apa sih? Dulu itu mulai belajar itu diajarin kunci-kunci dasar kayak G, C, F, D, A, E gitu. Terus habis itu tambah lagi. Habis itu tambah lagi sampai akhirnya itu baca buku itu Suzuki. Apa itu? Suzuki Guitar School. Suzuki Guitar School. Ya itu untuk isinya apa itu? Belajar ya itu isinya itu seperti lembaran-lembaran itu lagu, not balok itu dibaca gitu. Jadi not balok ini dibaca dan nanti akan diwujudkan dalam bentuk ini ya, permainan musik. Iya. Kalau ini berarti ini dimulai dari mana nih kalau lagu Bauri ini? Lagu Bauri ini sebenarnya ini sudah buku 4 kalau nggak salah, itu 5 atau 4 gitu. Oh, ini lagu buku kelima yang di. Ini buku keempat. Buku keempat. Ya, yang hampir 1, 2, 3. terakhir-terakhirnya. Oh, iya. Oke. Banyak sekali ya. Ya, Dan kadang ada 15 atau 9, 10 gitu lagunya itu satu buku. Kalau nggak gitu, kalau buku 4 itu setengahnya buku 5 gitu. Terus butuh berapa waktu sih kalau lagu baru misalnya diterima rakyat Paling enggak itu untuk menguasainya? Seminggu itu baru Baru apa itu namanya? Kalau orang Bojonegoro lanyah gitu apa ya? Lancar ya? Iya, lancar. Baru lancar lah. Kalau 1 bulan itu ganti lagu, kalau enggak gitu 2 minggu ganti. Sudah tambah lagu itu. Sekarang kan kelas 5 harusnya itu buku 5, cuma ada YGO kemarin itu fokus ke YGO dulu. YGO apa YGO? YGO itu Yogyakarta Guitar School. Yogyakarta Guitar Orkestra, bukan itu. Oh, ya, orkestra? Ya dah itu. YGO, Yogyakarta Guitar. Itu tempat pelatihannya? Enggak atau enggak, kelas 3.
Itu event. Oh, event. Iya. Yang kemarin waktu itu katanya ini ya siarkan secara virtual itu ya. Iya. Jadi sudah ikut di Yogyakarta, ada banyak tempat berarti, ada banyak Enggak, peserta. itu dari seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara ya. Ya. Ya, jadi kemarin di peralihan tahun ya 2020-2021 rakyat Indonesia ini salah satu musisi, saya bilang musisi yang dari Bojonegoro yang ikut serta dalam kegiatan itu. Iya. Wih, luar biasa. Jadi sudah diem-diem sudah ke nasional gitu ya. Dan saya dengar juga rakyat juga cukup aktif di beberapa kegiatan di Bojonegoro. Di mana saja sih event-event yang pernah dijalani? Itu event pas itu perpisahan sekolahan. Lah itu terus ada itu di perpisahan dokter intensif itu ada. Terus di mana lagi itu loh. Biroksi katanya. Ya, Biroksi ya. Kalau Biroksi berarti lagunya rock? Enggak mesti. Enggak mesti. Yang terpenting ya itu pokoknya konser lah konser. gitu. Waktu itu kan di atas panggung tuh. Iya. Apa enggak nervous, grogi? Iya, itu mainnya itu awal-awal, jadi terakhir-terakhir tinggal duduk lihat gitu. Oh, Kalau mainnya gitu, jadi apa ya, pembuka iya, gitu ya. Iya. Kalau waktu tampil itu ada rasa ini enggak? Takut? Biasanya itu kalau mau tampil itu agak takut-takut. Takut gimana? Deg-degan gitu. Khawatir keliru atau apa? Iya, khawatir keliru itu. Khawatir lupa? Iya. Terus cara-cara ini apa nih? Caranya rakyat untuk menghindari itu, menghilangkan rasa takut? Ya, itu menghibur diri sendiri itu. Seperti Kayak gimana ya? Itu kayak tenang-tenang, santai-santai. Santai-santai gitu. Banyak tidur enggak? Enggak. Iya itu. Jadi ternyata rakyat Indonesia ini sudah tampil di beberapa event, termasuk event nasional yang kemarin dilaksanakan ya di Yogyakarta Orkestra apa tadi namanya? Lupa Om. Yogyakarta Gitar Orkestra. Oh, Yogyakarta Gitar Orkestra. Wah biasa. Dan itu secara virtual. Berarti jam 12 malam. Ya itu diuploadnya itu. Oh. Diuploadnya jam 12 malam. Ya pas itu nungguin itu sama Zoom meeting itu diuploadnya itu pas jam 000. Oh, itu suruh nunggu itu. Banyak yang ikut. Banyak yang ikut. Iya. Ya. Terus ini mungkin ada tips-tips nggak cara berlatih supaya cepat? Ya itu awalnya itu harus belajar itu sih pemanasannya. Kayak do re mi atau itu namanya itu kromatik itu. Bisa dikasih contoh nggak? Kayak coba gini. Main. Bisa geser ke sini terus balik, kalau nggak gitu ke bawah gitu. Terus gitu ya? Ya gitu sampai tangannya itu lemes gitu. Sampai lemes malah. Kalau kaku itu malah kan sampai jadinya kaku. Oh gitu ya. Ini menarik ini. Jadi itu berlatih ini dasar ini sejak umur 7 tahun itu? 6 tahun. Oh, 6 tahun itu? Iya. Terus belajar gitu ya? Gitar awalnya itu dulu itu pas PAUD itu umur 4 tahun itu sudah main piano. Main piano. Lah terus ada apa itu mau dibuatin kamar itu 2015 kalau nggak gitu. Yeah. 2014 itu dibuat kamar yang setengah, akhirnya yang setengah ini nggak kepakai. Terus lama-lama itu punya ide ini buat studio lagi gitu. Oh, berarti di rumah ada studio? Iya. Tapi ya dibimbing aja ya? Iya. Dibuatin aja seperti itu. Oke, kita sudah di sesi kedua. Nanti kita akan lebih ngobrol lagi, mungkin ke depan mau ngapain sih? Sambil main musik boleh? Ya, bisa. Kita coba sekarang mainin dikit-dikit. Om tak.
beralih ke sesi 2. Ya, mungkin nanti bisa nyanyiin lagu-lagu anak. Mungkin di antara kita ada pikir lagunya masa yang lama-lama aja instrumen. Saya yakin dia juga sudah mungkin tahu beberapa lagu-lagu yang anak. Dan saya juga ingatkan untuk Anda yang ingin dapetin kaos dari nol seperti yang saya pakai, yang dipakai Rakyat Indonesia, Anda juga bisa memesan di dari nol. Ada harga spesial untuk Anda semuanya. Tentunya hanya di dari nol menjadi lebih baik. Ya, kawan masih di dari nol menjadi lebih baik. Kalau kawan-kawan di rumah melihat secara dekat, pasti akan takjub. Saya sendiri sampai takjub sampai menikmatinya, karena memang jari-jarinya semuanya gerak semuanya. Ya. Dan tadi juga sudah banyak ngobrol. Berat nggak? Coba Om aja yang pegang, nggak apa-apa. Biar Om juga ngerasain gitar mahal. Ada nggak cita-cita besar ke depan? Pengen jadi apa? Itu sih itu. Aku itu belum ada ide. Iya, belum ada cita-cita. Ngalir aja. Tapi yang saat ini paling disukai emang musik. Ya, musik gitu. Musik khususnya gitar ya. Iya. Anda yang ada di rumah kawan, kalau ingin melihat sosok rakyat Indonesia, Anda bisa hadir di Kelurahan Kepatian. Kelurahan Kepatian tepatnya Gang di Makam Sedeng. Gang Makam Sedeng. Jalan DR Sutomo. Jalan DR Sutomo. Jadi usianya ini masih 11 tahun, ya. Ada nggak angan-angan ke depan? Pengen main di mana gitu? Itu sih kalau aku itu pingin itu mainnya itu di Inggris itu Di ketemu sama itu Queen itu loh. Sama Queen. Ya, Bohemian Rhapsody itu ya. Iya. Lagu-lagunya seperti itu. Wah, luar biasa. Semoga tercapai. Iya. Terus ada nggak band atau mungkin sosok seniman musik yang paling diidolakan? Seniman musik itu yang di Indonesia. Di Indonesia? Sukaannya aku itu ya paling suka ya lagunya Gombloh itu sama Kus Plus. Kus Plus. Ya. Kalau yang internasional? Kalau yang internasional ya itu Queen lagunya Queen itu. Kenapa kok suka lagunya Kus Plus? Itu soalnya itu lagunya itu seru, riang gitu. Riang. Lagu apa yang paling disuka? Terus itu loh, apa? Nusantara. Bis sekolah itu loh. Yang namanya bis sekolah itu. Bis sekolah yang kutunggu. Ya itu. Gitu ya. Ku nanti. Saya soalnya Kus Plus. Mania. Oke, kalau yang internasional tadi Queen. Kalau Queen apa? Queen itu dulu itu soalnya itu aku kecil itu sudah itu lihat itu audionya atau videonya gitu sudah ditunjukkan. Siapa yang paling sering muter lagu itu? Ayah sih dulu, terus akhirnya aku juga ikut-ikut suka. Usia berapa? Masih ingat nggak? Itu sih habis itu. TK itu? Ya, mulai SD. Mulai SD. Ya. Jadi suka dengerin lagu itu. Ya, terus itu biasanya kalau konser-konser itu bawain lagunya Queen itu. Tapi saat ini sudah mulai belajar tentang lagu-lagu mereka. Iya sih, tapi sekarang itu fokus di sini ya, instrumental. Itu belajar yang lain lah. Terus kalau di Bojonegoro ada nggak temen yang memang sehobi dengan takset? Hobi. Aku itu ada sih. Juga sama? Apanya? Suka main gitar, suka lagu-lagu yang seperti ini? Ya ada sesuka, tapi itu cuma hobinya itu nggak sama, cuma suka lagu-lagu gitu. Ya. Terus selain ini ada nggak rencana ke depan? Ini kan selama ini baru latihan sama ayah aja. Iya. Ke depan ada nggak cita-cita ingin latihan sama siapa gitu? Di nasional mungkin? Siapa tuh terwujud, kita doakan sama-sama.
Dengan siapa? Pingin di kursus mana gitu mungkin? Selama ini kan nggak kursus di luar ya? Hanya sama ayah aja? Atau Iya, ada di luar? sama ayah aja. Sama ayah aja. Ke depan ada nggak keinginan? Belum? Belum sih, belum. Tapi ada keinginan tadi go internasional ya? Iya. Jadi sampai ke Inggris. Luar biasa ini ya. Semoga saja ini terwujud. Dan terakhir mungkin, apakah ada keinginan punya alat musik yang lainnya? Siapa tahu ada yang di rumah ingin kasih hadiah nih. Ada alat-alat khusus yang merek-merek khusus? Nah, Yamaha ini sudah bagus Sudah kok, cuma bagus. itu pingin yang kayak kalau ada itu yang lebih enak lagi, nyaman gitu. Itu aku pingin, nggak mereknya aku lupa. Mereknya lupa. Itu dari asli itu dari Meksiko kali. Dari Meksiko. Tapi lagu-lagu selain ini ada nggak lagu-lagu aliran musik lainnya yang disukai? Ya itu loh, lagu Pop aja kan selama ini, nggak ada yang lain? Apakah ada yang lain? tuh rock sama pop itu. Rock sama pop. Ya aku sukanya itu. Iya. Oke. Baik, mungkin ada nggak pesan-pesan sama teman-teman yang ada di rumah? Ya kalau ada pesan sih ya. Apa pesannya? Ada Coba. pesan ada sih. Untuk Itu yang loh. pengen latihan mungkin di rumah, teman-teman. Kalau yang itu mau latihan tuh ya latihan aja sih. Latihan aja. Ya, kalau nggak gitu manggil guru siapa. Kalau nggak gitu kayak bimbel-bimbel gitu. Misalnya yang ada di rumah pengen main Kalau ke sini, tertarik. boleh nggak? Ya Pengen latihan bareng gitu? boleh-boleh aja sih. Boleh aja. Boleh, nggak apa-apa. Oke, itu aja. Ya, Siap. Terima kasih rakyat Indonesia. ya. Semoga sukses ya. Ya, Amin. terima kasih. Dan ini sekali lagi kami ingatkan, rakyat Indonesia sudah pakai tas dari nol menjadi lebih baik. Ini kayaknya wajib nih dipunyai untuk teman-teman yang ada di rumah. Ini kaos memang kami hadirkan spesial untuk Anda semuanya. Kaosnya para pejuang dari nol. Ya, semoga dengan kaos ini juga menginspirasi untuk kita semuanya, karena kita akan hanya berbagi hal-hal yang baik untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Apalagi di momen pandemi COVID-19 masih banyak sekali PR, tapi jangan sampai dengan kondisi seperti ini kita lupa akan tujuan kita atau mungkin akan hobi kita, seperti rakyat Indonesia yang suka banget sama main gitar, dan semoga terwujud doa kami. Terima kasih, sukses semuanya, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya di konten-konten yang kreatif, konten-konten yang menginspirasi untuk kita semuanya. Hanya dari nol menjadi lebih baik. Dadah. Dah.